Kalau tingkatannya dia masih sebatas takut tapi belum terlukai atau belum merasa terancam tersakiti oleh kucing itu, maksudnya tercakar atau apa, itu menurut saya dari pengalaman saya nggak butuh terlalu lama. Dia hanya masih takut tapi tidak di merasakan sakit gitu loh. Jadi dia hanya takut terancam, wah bahaya nih. Ya itu yang dirasakan dia. Itu prosesnya menurut saya kalau kita kerodong, kemudian kita kasih makan yang menggembirakan lah, yang enak buat dia, kemudian taruh tempat tenang. Pengalaman saya 3-4 hari sudah normal lagi. Oh ya, oke. Akan tetapi beda cerita kalau burung itu sudah terancam dan terlukai. Nah itu mungkin butuh proses agak lama. Oke. Karena dua hal yang harus kita obatin. Satu jiwanya, yang kedua sakitnya itu kalau belum hilang, itu masih tertanam dalam jiwa dia. Saya dalam bahaya nih. Nanti saya dalam diserang lagi. Jadi gimana dia mau bunyi, dia untuk ngaman dirinya aja dia sudah berpikir gitu loh. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, Gitu, Bolo. Nah, ini penjelasan yang sudah detail sekali. Terus kemudian yang ketiga nih, Iwan, dia sudah berarti masalah yang ketiga adalah karena burung ini mau brodol. Nah, ciri-cirinya burung mau brodol tuh gimana toh? Gini Bolo, sebelumnya saya kembalikan ke Bolo dulu. Harusnya Bolo kalau sudah piara burung, harusnya itu hafal. Kapan burung saya ini bodol, yang tahun, kalau misalkan sudah piara lama, kecuali burung baru ya, burung baru beli gitu, mungkin nggak hafal nih usia bulu sekian berapa lama. Tapi kalau dia piara sudah lama, itu siklusnya selain karena ada gangguan musim yang memang itu nggak bisa dihindari ya, misalkan perubahan suhu yang drastis, itu normal kan siklusnya 1 tahun sekali. Kalau itu normal, misalkan bulan Desember, untuk tahun depan pasti nggak jauh-jauh dari bulan itu bodolnya gitu loh. Ambrolnya itu nggak jauh-jauh. Desember paling mundur 1 bulan lah. Desember bisa ke Januari atau tetap di Desember awal jadi ke Desember pertengahan atau akhir seperti itu. Nah, ciri-ciri burung mau ambrol atau tidak itu kan dari bulu kelihatan, Bolo. Jadi untuk bulu baru itu wujudnya seperti apa, kalau bulu sudah tua seperti apa. Untuk memastikan dia ambrol atau tidak, ini kayaknya mungkin seperti yang dijelaskan nih, kayaknya mau ambrol mungkin burung saya nih macetnya. Itu pertama dilihat dulu bulunya. Kalau memang sudah bulu tua, sudah warnanya kusem, kemudian ada apa namanya kalau orang Jawa ngomongnya grepes-grepes gitu loh, Bolo. Nyerit-nyerit gitu. Nah, sudah nyerit-nyerit itu menandakan burung bulu tua mendekati ambrol. Untuk lebih pasti lagi, kalau pengalaman saya pribadi, itu saya full kerodong selama 3 hari nggak dibuka. Kalau memang dia waktunya ambrol, pasti ada yang jatuh bulu. Tapi kalau dia belum mau ambrol 3 hari, kita buka, dia bunyi lagi pasti. Nah, pada saat di kerodong full itu, Bang Iwan, itu kita kasih EF nggak tuh? Kalau sebelum dia ambrol, itu kan hanya memastikan ya, memastikan dia ambrol atau tidak. Di kerodong itu kan cuma supaya dia lembab dan dia fokus bodolnya gitu loh. Perlakuan seperti biasa, tetap dikasih, minum makan seperti biasa. Cuma ya itu tadi untuk memastikan saja dalam waktu 3 hari, kalau memang bulunya tidak ada yang jatuh, entah itu bulu besar atau bulu kecil, berarti burung itu bukan karena mau ambrol. Berarti faktor lain yang membuat dia macet. Seperti itu. Ya, oke, Bolo. Di sini sudah dijelaskan juga secara detail penyebab kenapa burung itu yang tadinya gacor, kemudian dia bisa macet total nih. Gitu. Nah, ini tadi kita penjelasannya adalah kurang lebih sekitar burung beranjangan yang sudah kita pelihara dalam kurun waktu yang sudah agak lama mungkin ya, tadi yang dijelaskan. Misal nih Bang Iwan, kita dapat burung baru nih, ya kan? Burung baru, kemudian gacor di tempat kita nih, baru dapat 2 minggu atau 3 minggu nih di tempat kita, atau 1 bulan lah di tempat kita gacor nih, tiba-tiba macet nih, gitu. Nah itu gimana tuh cara terapinya supaya dia gacor lagi nih? Ya, seperti yang tadi saya pernah terangkan, di antara dua tadi, berarti kan kalau itu
dari bolo-bolo mesti paham ya. Oh, burung saya nggak sakit kok, gitu loh. Berarti nggak termasuk kategori yang itu. Terus yang kedua, trauma enggak, dia perlakuan biasa, nangkring biasa, tindak tanduk biasa. Berarti bukan itu juga. Berarti tinggal satu hal lagi. Ya seperti saya terangkan tadi, mungkin mau ambrol, perlakuannya sama. Bolo. Kita coba, kita full kerodong selama 3 hari dari pengalaman saya, tanpa kena angin ya. Maksudnya benar-benar dia lembab, terus dikerodong kita taruh di dalam. Itu kalau memang waktunya brodol 3 hari, pasti ada bulu yang jatuh. Entah itu bulu besar atau bulu kecil. Nah kalau itu tidak terjadi, berarti bukan faktor karena mau bodol, ada faktor lain. Nah itu bolo-bolo silakan diamati seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah dia sakit, apakah dia trauma, atau memang ada juga kalau burung baru memang kadang-kala adaptasi tempat, pindah tempat. Oh iya, gitu. iya. Nah itu adaptasi pindah tempat. Ya. Nah, misalnya nih, Bang Iwan, biasanya kadang kan kita mau take over burung nih dari bolo kicau mania yang satu ke kicau mania yang lain nih. Kita beli burung di tempat pemiliknya yang pertama itu gacor door, kemudian kita bawa ke tempat kita, itu kadang dia ya bunyi tapi nggak maksimal, tidak seperti di tempat pemiliknya. Itu untuk cara supaya dia tidak kemudian stres di tempat kita, tidak trauma atau ngedrop mentalnya, tetap bisa gacor di tempat kita. Itu gimana terapinya tuh Bang Iwan tuh? Oke. Dari awal nih misalnya. Gini Bolo, sebelum kita men-take over atau mengambil burung, itu ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan kepada orang yang memiliki burung sebelumnya. Nah, itu harus jeli, ya. Karena ada beberapa karakter burung yang memang, ya burung itu unik, Bolo. Tapi percaya nggak percaya, walaupun dia nggak bisa ngomong, itu harusnya pemilik lebih peka. Misalkan, Pak, ini burung saya beli, ini burung minusnya apa? Contoh itu pertanyaan yang umum ya, umum. Minusnya apa? Kalau minus itu biasanya larinya ke fisik. Ya. Ada minusnya Pak, normal. Paruh, mata, semua bulu normal. Terus dia kelemahannya apa? Misalkan kalau saya selalu bertanya begitu. Kelemahannya, maksudnya kelemahannya apa itu? Misalkan karena ada beberapa burung yang memang takut dengan warna tertentu. Contoh, misalkan di tempat yang pemilik sebelumnya dia dikerodong dengan warna hitam. Kemudian pemilik biasanya hafal nih, dia takut warna ini misalkan, dia nggak mungkin pakai kerodong warna yang ditakuti itu. Nah itu kita harus ikutin itu. Yang kedua, ada juga burung yang misalkan takut topi, atau ada payung lewat. Oh ini takut sama ini mas, kalau ada payung dia ngelabang-labang takut misalkan. Ya otomatis kita harus menghindari itu dulu dong. Walaupun kalau misalkan kita nanti treatmentnya biar nggak takut payung, itu proses kita ke depan nanti kita biasakan pelan-pelan gitu loh. Nah itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil burung. Karena banyak kejadian ya gitu mas. Apalagi beli online ya, beli online itu banyak sekali kejadian. Tempat saya gacor gini. Tak beli kok macet mas, itu komplain akhirnya. Kalau menurut saya itu kesalahan dari pihak pembeli. Kenapa? Dia tidak tanya detail selain dari ini kita bicara pedagang yang jujur ya mas. Ya Bolo ya. Pedagang yang jujur. Itu saya putuskan kalau menurut saya bilang itu pembelinya yang kurang jeli. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada pembeli sebelum kita men-take over, pastikan nih burung nih di sana gacor, tempat saya harus gacor dong. Iya. Kalau sampai nggak gacor, kenapa nih berarti? Ya kita tanya dulu detail dari perawatannya, apa yang ditakuti, biasanya gantang di mana, perlakuannya kalau malam, pagi, sore, jemurnya berapa jam dan sebagainya. Itu harus tahu detail. Jadi supaya kita tidak merubah perlakuan di sana dan di tempat kita itu tidak berubah, karena beberapa burung tuh banyak juga karakter burung yang dirubah perlakuannya, dia akan perlu adaptasi. Adapun adaptasi berapa lama adaptasinya itu tiap burung beda-beda gitu Bolo. Gitu. Jadi kita yang harus detail lah. Bolo. Itu. Berarti tips yang ini daging lagi nih Bolo nih. Gimana caranya kita sebelum membeli burung yang gacor itu tadi, kemudian bisa gacor di tempat kita, ternyata kita tidak hanya sembarangan beli dan langsung kita ambil gitu saja. Maka sebelum kita membeli, sudah disampaikan sama Bang Iwan tadi bahwa kita harus tahu detail dulu.
perawatannya gimana dan sebagainya tadi sudah disampaikan semuanya gitu sama Bang Iwan. Nah itu tadi Bolo, tips-tipsnya yang luar biasa, kita ikutin semuanya dan jangan lupa selalu pantengin channelnya Babehen, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share, tombol loncengnya segera di pencet Bolo. Gitu Bolo. Oke sementara begitu dulu Bolo dari kandang Babehen. Terima kasih juga Bang Iwan. Ya, sama-sama. Makasih banget. Semoga bermanfaat ya, Bolo. Kapan-kapan kita akan ngobrol bareng lagi sama Bang Iwan tentang masalah ilmu seputar beranjangan. Bagaimana caranya beranjangan itu menjadi juara di gantangan. Bagaimana perawatan beranjangan untuk menjadi juara dari 0 sampai menjadi juara. Gitu Bolo. Oke? Jangan lupa tetap pantengin di channelnya Babehen. Salam sehat, satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.